Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kawan-kawan masih tetap semangat untuk mempersiapkan diri mengikuti rangkaian-rangkaian tes penerimaan Polri di tahun ini. Baiklah, pada kesempatan ini Pak Elian ingin berbagi kepada kawan-kawan semuanya mengenai soal-soal akademik yang sering sekali muncul di setiap tahunnya. Apa sih bentuk-bentuk soalnya, seperti apa? Ada 30 soal yang Pak Elian bagikan kepada kawan-kawan pada kesempatan ini. Jadi kawan-kawan semua siapkan alat tulis, siapkan pena sama kertas untuk mencatat jawabannya. Kunci jawabannya Pak Elian taruh di akhir soal ini ya kawan-kawan. Baiklah, selamat mengerjakan. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah A. Setiap warga negara yang diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, sosial, ekonomi. B. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. C. Paham kedaulatan rakyat yang bersumber pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. D. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang adil dan berbudaya. E. Bentuk keyakinan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem yang saling mendasari dan melengkapi. Nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah A. Nasionalisme, B. Keadilan sosial, C. Kemanusiaan, D. Ketuhanan, E. Demokratisasi. Soal ketiga. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat merupakan wujud sikap pengamalan Pancasila, yaitu sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. 4. Salah satu bukti keterbukaan Pancasila sebagai sebuah ideologi adalah A. Keterbukaan dalam menerima semua pengaruh globalisasi, B. Keterbukaan menerima budaya asing khususnya Barat, C. Keterbukaan menerima budaya asing yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, D. Keterbukaan menerima paham lain, E. Keterbukaan menerima intervensi asing dalam segala lini. Soal kelima, bentuk pengalaman Pancasila dalam rangka membangun ekonomi adalah A. Berlakunya sistem ekonomi kerakyatan, B. Sistem monopoli yang diterapkan, C. Kaum sosialis menguasai sektor ekonomi, D. Penyelenggaraan ekonomi untuk kepentingan tertentu, E. Sistem ekonomi dikuasai kapitalis. Soal ke-6. Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk republik tercantum dalam A. Pasal 1 ayat UUD 1945, B. Pasal 2 ayat UUD 1945, C. Pasal 3 ayat UUD 1945, D. Pasal 4 ayat UUD 1945, E. Pasal 5 ayat UUD 1945. 7. Di bawah ini merupakan cara mempertahankan ideologi negara kecuali A. Menerapkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, B. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, C. Mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lebih fleksibel, D. Menerapkan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen. 8. Memperlakukan seorang yang sesuai haknya sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan wujud pengalaman Pancasila. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. 9. Berikut ini yang merupakan ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah A. Merupakan cita-cita kelompok tertentu yang berkepentingan, B. Menerima dengan terbuka semua budaya asing yang masuk, C. Tidak diciptakan oleh negara akan tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri, D. Mengesampingkan hak azazi manusia, E. Bersifat totaliter murni. 10.
Fungsi ideologi dalam suatu negara adalah A. Menjadi paham yang harus dianut oleh seluruh masyarakat. B. Sebagai simbol bagi semua negara. C. Sebagai wujud pengakuan negara oleh bangsa lainnya. D. Menjadi dasar arah tujuan bangsa dan negara. E. Sebagai alat bagi sekelompok penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. 11. Di bawah ini yang termasuk isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Presiden menjadi seumur hidup. B. Berlakunya kembali UUD 1945. C. Pembubaran DPR dan MPR. D. PKI dibubarkan. E. Pemisahan wilayah Indonesia menjadi wilayah timur dan barat. 12. Pemegang kekuasaan eksekutif menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. DPR, B. MPR, C. MA, D. Presiden, E. DPA. Ini termasuk pokok sistem pemerintahan sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UUD 1945 kecuali A. Sistem konstitusional, B. Sistem presidensial, C. Kekuasaan kepala negara tak terbatas, D. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, E. Indonesia adalah negara hukum. 14. Tujuan amandemen UUD 1945 dalam beberapa pasal di dalamnya dilakukan karena A. Dianggap kurang sempurna dalam melingkupi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Dapat dimanfaatkan kelompok tertentu untuk melanggengkan kekuasaan. C. Sistem multitafsir dalam beberapa makna. D. Penyusunan undang-undang yang lemah. E. Tidak sejalan lagi dengan kebutuhan zaman sekarang ini. 15. Ciri-ciri negara yang demokratis adalah A. Kekuasaan terpusat oleh suatu tangan. B. Penyelenggaraan pemilihan umum secara rutin. C. Adanya presiden dan perdana menteri. D. Rakyat dalam satu pengawasan. E. Penguasa bersifat otoriter. 16. Sesuai dengan UUD 1950, sistem pemerintahan RI bersifat A. Monarki, B. Republik, C. Monarki absolut, D. Parlementer, E. Presidensial. 17. Peraturan yang kedudukannya tertinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah A. Pancasila, B. Peraturan pemerintah, C. Peraturan perundang-undangan, D. Keputusan Presiden, E. Undang-Undang Dasar 1945. 18. Terkait penanganan COVID-19, kebijakan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020. 19. Dalam rangka percepatan penanganan coronavirus COVID-19, pemerintah mengatur tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor A. 19 Tahun 2020, B. 20 Tahun 2020, C. 21 Tahun 2020, D. 22 Tahun 2020, E. 23 Tahun 2020. 20. Pembatasan sosial berskala besar lebih dipilih Indonesia daripada lockdown wilayah dalam rangka percepatan penanganan coronavirus. Hal tersebut dipandang karena lockdown wilayah memiliki dampak yang berkepanjangan. Di bawah ini merupakan dampak dari lockdown dalam suatu wilayah terkait pandemi COVID-19 kecuali A. Penyusutan ekonomi, B. Peningkatan pengangguran, C. Terganggunya distribusi makanan, D. Kekacauan dalam masyarakat. 21. Hukum harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum bersifat A. Memaksa, B. Longgar, C. Memonopoli, D. Mengikat, E. Wajib. 22. Ada dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material.
Di bawah ini yang termasuk sumber hukum material adalah A. Kebiasaan, B. Traktat, C. Jurisprudensi, D. Undang-undang, E. Nilai agama. 23. Fungsi partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Penghubung antara rakyat dan pemerintah, B. Kaderisasi anggota, C. Sarana pengendali di simpatisan partai, D. Pendidikan anggota, E. Pengendalikan kepentingan rakyat. 24. Rumusan pertama dari Rancangan Dasar Negara Indonesia yang dimukakan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPU PKI pertama adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kebangsaan Indonesia, C. Mufakat dan demokrasi, D. Peri kemanusiaan, E. Kesejahteraan sosial. 25. Tokoh yang mengusulkan agar penandatanganan proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah A. Soekarni, B. Ahmad Subarjo, C. Sayuti Malik, D. Profesor Soepomo, E. Khairul Saleh. Teori tentang asal mula terjadinya suatu negara menurut J.J. Rousseau dalam bukunya Du Country Social adalah bahwa negara timbul karena A. Atas dasar perjanjian masyarakat, B. Atas dasar kehendak Tuhan, C. Atas dasar kekuasaan, D. Adanya organisasi masyarakat, E. Belum ada yang menguasai. 27. Berikut ini tokoh yang ikut menandatangani kelahiran organisasi ASEAN kecuali A. Tun Abdul Razak, B. Tanat Koman, C. S. Rajaratnam, D. Ferdinand Marcos, E. Adam Malik. Nomor 28. Sidang BPU PKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 menghasilkan rumusan A. Teks proklamasi, B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, C. Filsafat Perjuangan Bangsa Indonesia, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, E. Dasar Negara. Nomor 29. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan berbagai cara yaitu preventif, kuratif, edukatif. Berikut ini yang mencerminkan upaya preventif dalam pemberantasan korupsi adalah A. Melakukan pemecahan terhadap pelaku, B. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat luas, C. Memberikan peringatan kepada pelaku korupsi, D. Penanaman semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan sektor agama, E. Melakukan kontrol sosial terhadap setiap kebijakan mulai dari pemerintah tingkat bawah sampai dengan pemerintah tingkat atas. 30. Pandangan bangsa Indonesia terhadap Pancasila adalah A. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Disahkan sebelum Indonesia merdeka, C. Sumber nilai dari segala aspek kehidupan bangsa, D. Diambil dari bumi Indonesia sendiri, E. Tidak dapat diubah menurut kebutuhan. Demikianlah kawan-kawan, 30 soal sudah kita kerjakan bersama-sama. Sekarang saatnya kita untuk mengevaluasi berapa sih soal yang benar dan berapa soal yang salah yang telah kita kerjakan tadi. Sebagai bahan evaluasi kita, supaya kita lebih meningkatkan belajar kita lagi untuk menghadapi tes akademik di tahun ini kawan-kawan. Ini dia jawabannya.
Demikianlah kawan-kawan konten saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan konten-konten saya yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!